selamat datang di channel Caregiver Japan. Video kali ini masih ada hubungannya dengan video yang sebelumnya tentang pekerjaan Kaigo, yang salah satunya adalah mengecek tanda vital. Ini pekerjaan yang setiap hari akan kita lakukan, sesuatu yang sangat amat penting. Jadi pastikan teman-teman melakukan sesuai prosedur yang benar ya. Dan ada istilah-istilah yang digunakan saat menulis laporan. Jadi tonton sampai habis. Yang pertama yaitu mengecek tensi. Jadi salah satu alat tensi yang ada di Jepang yang kami gunakan itu adalah yang seperti ini. Jadi ini itu bentuknya tuh kayak C gitu, C gitu kan. Terus langsung bisa masuk ke dalam pergelangan tangan, plek gitu masuk. Terus kita tinggal keraketin itu, ada velcro-nya di situ, kita raketin. Lalu diklik tuh yang warna merah itu, nanti dia akan mulai berjalan. Terus nanti yang atas tuh sistole diastolnya. Jadi nulisnya itu kalau kayak gini, nulisnya 155 garis miring 136 dalam kurung 104. Istilah depannya itu nanti akan aku jelasin di akhir. Alat tensi yang kedua yang biasa kita pakai itu yang di lengan. Nah, yang di lengan ini kayaknya teman-teman yang di Indonesia udah sering make ya, karena kan tenaga medis kita juga biasanya make itu, yang tinggal dimasukin terus velcro-nya dipasang biasa. Tapi nanti ada caranya nih. Cara masang velcro-nya itu gimana sih, kekencangannya seperti apa, akan ada gambar nanti setelah ini. Nah, ini caranya tinggal dipencet start aja. Dan ini tuh ada kayak tingkat keakuratannya. Kalau yang pertama itu yang tadi yang di pergelangan tangan, kalau dirasa kok tidak masih meragukan, nah itu kita coba pakai yang lengan. Nah, kalau misalnya lengan ini masih diragukan lagi, akan ada satu lagi, tapi seorang Kaigo nggak boleh pakai alat ini ya. Nanti ada di gambar setelah ini. Jadi ini cara pakai manset yang benar ya. Jadi buat nempelin velcro-nya itu nggak sembarang kencang, tapi ada caranya, yaitu kekuatannya, kerekatannya itu 1-2 jari itu seenggaknya bisa masuk gitu loh. Jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar. Terus usahakan posisinya itu sejajar dengan jantung. Nah, ini tensi yang tadi aku bilang kita seorang Kaigo itu nggak boleh make. Jadi ini tuh yang dipompa gitu, ketiga-ketiganya tuh sama-sama yang dipompa. Itu kita nggak boleh make. Yang boleh make adalah perawat atau kangoshi. Lalu cek suhu biasa ya, di Indonesia juga biasa kita pakai termometer yang digital kayak gini. Tapi ini tuh ada caranya yang benar tuh gimana. Jadi cek suhu yang benar itu lengannya tuh dinaikin dulu nih, keteknya dibuka dulu, terus dimasukin. Nah, dimasukinnya itu dengan derajat kurang lebih ya 30 derajat. Jadi benar-benar si besinya itu kan biasanya tuh di ujungnya tuh kayak yang paling ujung lah, itu tuh masuk di tepat di tengah titiknya si ketek. Nah, yang ke bawahnya tuh ada tulisan Yatte wa Ikenai, jadinya kita nggak boleh melakukan ini, yaitu posisi yang salah ya teman-teman. Jangan sampai lakuin hal ini. Biasanya tuh karena pasiennya itu pakai baju ya kan, jadi kan kita masukinnya kadang dari atas ya. Nah, itu sering banget secara nggak sengaja itu tuh posisi termometernya tuh salah, jadi kayak naik ke atas kayak gitu loh. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, ini ada referensi gambar yang lain. Kalau misalnya posisi tidur juga seperti ini ya, sudutnya ya kurang lebih 30. Alat cek suhu yang kedua yaitu yang kayak ditembak gitu, yang di kepala, di jidat sama di telinga. Itu sama kayak di Indonesia juga kan pakai ya yang kayak gini. Kalau dari tingkat keakuratannya, yang kurang akurat itu yang ini, yang akurat itu yang termometer yang tadi digital yang diketek, dan yang lebih akurat lagi yang raksa ya, tapi kita nggak pakai ya, kita nggak boleh pakai itu. Nah, ini untuk ngecek SpO2 atau ngecek oksigennya. Jadi caranya tuh ini tuh kayak cepitan gitu kan. Nah, cepitan itu diangkat terus dimasukin jari sampai nanti kan dia muncul tuh itu tuh yang garis 2 itu, nanti dia akan naik akan turun gitu kan, sampai ya agak ditunggu mungkin 1 menitan sampai dia stabil. Nanti menunjukkan ada tulisannya yang SpO2 ini kan 97 tulisannya, jadi kadar oksigennya 97%.
Nah, ini istilah-istilah yang biasa kita gunain kalau menulis laporan. Jadi ada tulisannya gini, KT. KT itu tayong atau suhu tubuh. BP itu ketswatsu, atau dia tuh kepanjangan dari blood pressure yang artinya kan tekanan darah. Terus ada SpO2 atau Kechusan Soho Wado itu saturasi oksigen, sama yang terakhir itu P yaitu miyaku atau denyut nadi. Ini yang biasa kita gunain, sebenarnya ada banyak tapi kita sering banget pakainya ini aja sih. Sebenarnya aku mau nunjukin nulis kiroku atau nulis laporan, tapi setiap shisetsu itu punya cara nulis laporan yang beda-beda. Ada yang emang dia tuh ada formatnya, jadi teman-teman tinggal masukin angka-angkanya aja. Ada yang dia emang kosong polos, jadi kita harus merangkum sendiri. Tapi yang pasti nih ya, yang teman-teman awal-awal akan lakukan itu pagi-pagi nih ya, yang daisabisu atau yang jenis shisetsu lain itu pasti akan mengecek ini kan ya, terus nulis tuh, ya udah tinggal nulis aja. Tapi ada suatu kejadian mungkin ya, kok ada pasien A yang emang kok perawat ngerasa kok dia mukanya agak berbeda, atau kok dirasa kita ngelihat dia kok kayaknya dia lagi nggak enak badan. Jadi kan kita akan mengecek keadaannya dia kan. Nah, setelah mengecek kan berarti kita akan melakukan laporan dong ke perawat. Nah, jadinya aku akan kasih contoh gimana sih cara ngomongnya. Misalnya kita kan sebagai kaigo itu harus perhatian ya sama pasien. Kok pasien ini lemas, jadi kita lakukan baitaru atau pengecekan tanda vital. Jadi gini, misalnya Tuan A, berarti kan Esang jam 8, berarti kan Hachi Jini, suhu tubuh 37,5, Netsuga Sanju Nanado Gobu, tekanan darah 136/70, Ketsu Atsu ga Hyaku Sanjuroku no Nanaju Prasu Hachiju. Terus oksigennya SpO2 77% desu gitu. Kamu bilang ke perawatnya dengan cara seperti itu. Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai akhir. Semangat ya belajarnya. Bye bye.